Halo teman-teman, selamat datang di video kami bersama dengan Salvi. Pada video kali ini kami akan menceritakan video atau film yang berjudul Flyway, yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Terbang Jauh. Video ini sudah kami analisis beberapa hari yang lalu dan kita akan masuk pada alur atau cerita singkat film Flyaway tersebut. Nah, film ini menceritakan seorang ibu dan anak. Nah, di mana ibunya ini bernama Jane dan anaknya bernama Mindy. Nah, anak ini mengalami ABK yaitu autisme. Nah, di mana seorang ibu yang begitu berjuang, yang begitu sabar, yang begitu sayang untuk menjaga anaknya yang autisme ini. Ibunya sering disakiti karena ulah anak tersebut dan anaknya ini sering berteriak kalau malam, pagi, dan berulah setiap waktu, menangis histeris, melompat-melompat, dan lain sebagainya. Dan membuat ulah baik itu di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Nah, ayah Mandy ini sudah bercerai dengan ibunya, makanya seorang ibu hanya merawat seorang anak yang autis ini dengan sendirinya, dengan penuh tanggung jawab dan perjuangan yang sangat sangat luar biasa. Dan itu sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, itu adalah alur cerita singkat pada film yang dianalisis yang berjudul Fly Away. Mandy! You're a very good artist. Yes, you are. How about we go find a real one? Up in the sky, at the playground? You and me, Saturday at the park? Saturday at the park. That's what I'm talking about, huh? My pretty girl is like a melody that haunts me night and day. Just like a strain of a happy refrain. You'll get upon a marathon and dance around my brain. I can't escape. Enough. Hey! Enough. Hey! Let go. Hey, let go. Let go. Let me. Man, Mommy's... You know what she did? You know what she did to me? Breathe. Mandy, breathe. Mandy, breathe. In. 1, out. 2. In. Reasons. Why? What did she do? Well, she threw a desk and it hit another child. I didn't realize she was that strong. Well, was there provocation? I mean, did he tease her? Whether she was provoked or not, it doesn't matter. Mandy is the one that attacked. All right, so where is she? Well, you really pulled it off this time, kiddo. How are you feeling about this, Mandy? Amanda? I'm talking to you. Look, I'm only going to say this once. You cannot hit or kick or touch another student and remain in this school. Not even one more time. Do you understand me? I don't think she's listening. You know, she shuts down when she gets upset. She heard me. Look, I just got off the phone with the other mother, and I think we're in luck this time. She's decided not to press charges. Charges? Yeah, she could file a formal complaint with the district. But this is a special education program. My daughter is here because she does stuff like this. No, she's here in spite of it. Well, did anybody try to intervene? You know, there's always a moment when It's all in the report. Report? With an incident of this magnitude, we had to write it up. It's required by law. Who's going to get this report? I mean, does it go to the district? They'll look it over and then they'll decide what's next. What's next? Is Mandy being expelled? Just suspended for a week while we wait for the district's decision. A week? An entire week? I can't. I work. I can't just drop everything. Is there anyone, a friend? Next, kita akan mengetahui seperti apakah atau bagaimana kehidupan sehari-hari Jane dan Mandy ini. Nah, kehidupan kesehariannya mereka ialah yang pertama yaitu di mana seorang ibu selalu merawat, menjaga
Mindy tersebut, dan dia penuh perjuangan dengan sabar untuk merawat anaknya terus. Seorang ibu selalu membawa anaknya untuk keluar untuk dapat berinteraksi atau beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia membawa anaknya bersama dengan anjing kesayangannya untuk bermain-main di luar rumah. Terus ibunya yang seorang pekerja, dia selalu bekerja dan dia juga fokus pada komunitas-komunitas lain untuk mencari tahu apa solusi yang harus diberikan kepada anak tersebut agar anak ini bisa diatasi dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Jane dan Mindy. Berikutnya ialah aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang ibu dan anak ini. Nah, kalau pagi Mindy ke sekolah dan ibunya melakukan pekerjaan di rumah maupun di luar. Dia bekerja sebagai proyeksi. Terus jika anaknya sudah pulang sekolah, ibunya selalu mengajak ke taman untuk bermain, untuk dapat berinteraksi, untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus jika selesai, maka pulanglah seorang ibu ini dan anak ke rumah. Dan kegiatan Mindy di rumah itu dia selalu menggambar. Dia selalu belajar dengan menggambar, dan ini adalah hal yang paling disukai oleh Mindy, yaitu menggambar. Terus itu dia selalu nonton TV dan nonton laptop, dan itu dia sangat membuat dia sangat kegirangan, sangat senang jika menonton laptop dan televisi. Itu adalah kegiatan dan aktivitas seorang ibu dan anak tersebut. Bagaimana cara beradaptasi anak ini terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan, tanpa adanya rasa kecewa, putus asa yang dialami oleh seorang ibu, dia terus membawa anaknya untuk beradaptasi ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun orang-orang tersebut di situ dikelilingi oleh orang-orang yang normal, namun tidak ada sama sekali rasa malu yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan di situ anaknya bisa bermain dengan orang-orang yang normal. Ibunya selalu mengajak dia untuk berinteraksi atau beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, berikutnya ialah bagaimana bagaimana cara interaksi anak tersebut terhadap orang-orang normal di sekitarnya. Cara interaksinya itu dia menggunakan bahasa tubuh. Apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, apa yang dia mengungkapkan, dia selalu menggunakan bahasa tubuh. Makanya ibunya tahu apa yang anak ini mau. Dalam film ini, proses pembelajaran dan media yang digunakan itu sangat beragam, mulai dari pembelajaran visual. Anak dengan berkebutuhan khusus atau autisme ini memiliki kecenderungan untuk belajar melalui gambar dan visual. Nah, dalam film ini digunakan dukungan visual seperti kartu bergambar atau papan visual untuk membantu anak agar lebih memahami instruksi atau konsep dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada pembelajaran pengulangan. Nah, anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan manfaat dari pengulangan. Terdapat upaya untuk menyusun rutinitas atau menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan pengulangan untuk memperkuat pemahaman anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada pembelajaran praktik. Nah, melalui interaksi langsung, anak yang berkebutuhan khusus ini mendapat pengalaman praktik, baik itu dalam terapi atau aktivitas sehari-hari.
Kemudian pendekatan pembelajaran ini juga dapat membantu anak belajar untuk berkembang. Kemudian ada pendekatan individualisasi. Nah, dalam mengatasi anak berkebutuhan khusus dengan autisme, film ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan keunikan dan mendukung perkembangan mereka dengan pendekatan yang lebih individual. Film ini memberikan kita wawasan tentang tantangan strategi dalam mendukung pembelajaran anak dengan berkebutuhan khusus, terutama dalam konteks anak autisme. Kemudian gaya belajar, metode, pendekatan, dan alat peraga yang digunakan itu ada yang berupa papan komunikasi visual. Nah, papan komunikasi visual ini atau papan dengan gambar simbol yang dapat membantu anak mengekspresikan kegiatan atau perasaannya. Kemudian yang kedua, mainan sensorik. Nah, mainan sensorik ini memiliki tekstur, suara atau gerakan yang dapat merangsang sensorik anak dan membantu dalam mengembangkan keterampilan motorik anak autisme tersebut. Kemudian buku interaktif. Nah, buku dengan elemen-elemen interaktif seperti suara atau tekstur yang dapat memotivasi anak untuk terlibat dalam melakukan kegiatan seperti kegiatan membaca. Ada juga papan puzzle yang berwarna-warni. Nah, papan puzzle dengan warna-warni ini dan bentuk-bentuknya yang menarik dapat membantu meningkatkan pemahaman spasial dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Kemudian ada mainan yang mendorong keterlibatan sosial siswa tersebut. Mainan ini dirancang untuk bermain bersama dengan teman atau anggota keluarga. Nah, permainan ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan sosial. Kemudian ada aplikasi edukasi interaktif. Nah, aplikasi ini ada di dalam tablet atau smartphone dengan konten edukatif yang dirancang khusus untuk anak-anak autisme. Kemudian ada juga kursi getar dan bantal getar. Mungkin ini membantu anak yang responsitif terhadap rangsangan sensorik seperti getaran. Kemudian ada alat terapi untuk bicara atau perangkat bantu komunikasi. Nah, alat elektronik ini dapat membantu anak dalam berkomunikasi, terutama jika anak tersebut kesulitan dalam hal berbicara. Setiap anak memiliki kebutuhan yang unik, jadi penting untuk kita untuk memahami anak tersebut dan kenyamanan anak dalam menggunakan alat peraga. Kemudian perlu kita konsultasikan dengan para ahli atau terapis terlatih untuk mendapatkan saran yang lebih terperinci mengenai kebutuhan anak tersebut. Kemudian ada beberapa tantangan yang dapat kita lihat di dalam film ini, tantangan merawat anak autisme. Nah, orang tua di dalam film ini menghadapi kesulitan dalam memahami dan merawat anaknya yang memiliki kebutuhan khusus akibat autisme. Nah, termasuk komunikasi yang terbatas dan perilaku yang mungkin sulit diantisipasi oleh orang tua anak tersebut. Yang pertama, ada stigma atau penerimaan masyarakat. Nah, konflik sosial timbul karena kurangnya pemahaman atau stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak yang autisme. Ini dapat mempengaruhi interaksi sosial orang tua yang mengalami autisme dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada tantangan personal orang tua. Nah, ini memungkinkan
orang tua mengalami konflik internal terkait kesulitan mengatasi stres dan tekanan sehari-hari yang dialami dalam merawat anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada tantangan dalam hubungan. Nah, hubungan orang tua dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan teman mungkin mengalami konflik karena perbedaan pendapat atau kurangnya dukungan dalam menghadapi tantangan merawat anak dengan berkebutuhan khusus dengan autisme. Kemudian ada dalam film ini ada diperlihatkan tentang pertarungan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya. Orang tua anak yang berkebutuhan khusus dalam film ini berjuang untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu sang anak, termasuk layanan pendidikan khusus dan bantuan terapi. Film ini dapat menyajikan konflik dengan cara yang mengharukan atau menyentuh. Dalam film ini juga memberikan kita wawasan tentang pengalaman keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami autisme dan upaya untuk mencari solusi atau dukungan. Nah, solusi yang dilakukan oleh keluarga yaitu mencari dukungan dari keluarga dan teman-temannya, kemudian membangun jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Kemudian orang tua juga memberikan pendidikan masyarakat. Nah, terdapat usaha untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat sekitar terhadap autisme melalui edukasi atau advokasi dengan harapan mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap anak tersebut. Kemudian pengembangan hubungan emosional. Nah, dalam film ini orang tua anak autisme mencari cara untuk mengembangkan hubungan emosional yang lebih kuat dengan anak tersebut, memahami dan pendidikan masyarakat. Nah, usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar terhadap anak autisme ini melalui edukasi atau advokasi dengan harapan mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap anak autisme ini. Kemudian pengembangan hubungan emosional. Dalam menghadapi konflik internal, orang tua mencari cara untuk mengembangkan hubungan emosional yang lebih kuat dengan anak tersebut, lebih memahami dan meresapi keunikan anaknya. Kemudian orang tua juga mencari dukungan profesional, berupa bantuan dari profesional seperti dari konselor atau terapis untuk membantu dirinya mengatasi stres dan juga membantu anaknya dan tantangannya yang muncul dalam merawat anak dengan anak yang berkebutuhan khusus ini dengan autisme. Kemudian perlu kita ingat bahwa solusi-solusi ini mungkin disajikan dalam konteks naratif yang mengharukan dan menginspirasi, menunjukkan perjalanan si penderita autisme ini dalam menerima dan mengatasi ketidakpastian yang dihadapi.